الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين amma ba'd. Saudara saya yang dirahmati Allah, akhinul kiram, sahabat saya, kawan saya, saudara saya, Mas Eko Hendro Purnomo, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua saudara kami. Kita berharap semua orang-orang tua kita mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Allah baguskan kuburnya. Amin. Dengan cahaya surga. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah. Amin. Juga Mas Eko bukan hanya kehilangan ayahandanya, tapi lebih dulu juga ibundanya, Ibu Hajah Mini. Juga mudah-mudahan senantiasa Allah baguskan kubur dengan cahaya surga. Saya mungkin nggak bisa ngelucu banyak-banyak karena saya sudah ditantang untuk 5 jam. Jadi saya pikir Mas Eko bukan nyuruh saya ngomong, tapi separuh bunuh gitu. Dan saya sebutin satu-satu guru saya yang saya hormati dan yang kita muliakan, Ustadz Badrul Zaman. Ceramah membunuhmu. Saya satu-satu saya sebutin tuan guru ya. Jamaah saja kulluhum sahibul Amin. Masker semua. Jadi kalau saya sebutin satu-satu nggak kesebut. Ya, takutnya begitu kita sebutin satu-satu dikasih tulisan, wah ini kayaknya takut dibilang daftar vaksin ya. Jadi luar biasa sekali, tapi walaupun baca Yasin, tahfidz, tahmid tadi tetap pakai masker. Ya mudah-mudahan kita selamat, nggak mabuk sendiri. Biasanya orang pakai masker itu bacanya sedikit-sedikit, pelan-pelan, tapi kenceng. Wah, gila. Untung nggak makan jengkol sama pete. Baca makan pete, ngap sendiri ya. Gini, dinun nasihat, agama itu nasihat. Jadi kalau saya bicara tentang kematian, ini bukan bisa-bisa saya, karena memang agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Dinun nasihat, itu kata kiai saya. Ya, jadi bukan bisa-bisa saya, karena kalau ceramah di kematian selucu-lucunya pelawak, dia belum pernah ngalamin mati. Kalau perkawinan ngalamin kawin, nah, apalagi mau tukang kawin, apa kalau benar ya? Kalau stok buku nikah masih ada. Ya, kenapa saya ngajak ketawa, sebagian kecil saya ketawa, karena berlarut-larut dalam kesedihan adalah kebodohan. Yang mati sudah selesai, si mati. Si hidup yang masih banyak punya tugas buat si mati. Si mati sudah selesai. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang waktunya, habis selesai. Sebab sesuatu yang ada di sisi Allah pasti ada batasnya. Gitu. Ya. Yang sesuatu yang likulli syai'in 'indahu bimiqdarin, kata kiai, setiap sesuatu ada batasnya. ATM kalau emang udah kosong kita masukin berbalik tuh. Ini ATM nih udah gak ada isinya, masukin lagi berbalik lagi nggak? Berbalik, kenapa? Emang udah habis. Kosong, cuman caranya beda-beda. Ini caranya beda-beda. Jadi kalau kita kumpul seperti ini bukan lagi kita lagi doain orang, kita juga diingetin bahwa kita bakal nyusul. Kan gitu, wa nahnu insyaallah lahikun, berarti nyusul kira-kira kita. Jadi kalau seingat si mati sudah selesai. Tadi itu sudah disebut di depan min ahlil khair. Khair. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, almarhum ibu bapak kakek nenek kita, bukan hanya min ahlil khair, tapi tergolong min ahlil jannah. Amin. Kita termasuk bagian pahala dari orang-orang tua kita yang min ahlil khair. Sebab kita kalau nggak ada orang tua kita nggak bakal begini. Dari mana nongolnya kita? Karena kita keluar dari ibu almarhum orang tua kita. Itu disebut manusia. Sebab yang keluar dari perawan namanya curut. Itu begitu. Nggak ada manusia keluar dari perawan. Kalau anak muda boleh kalau kehabisan sabun perawan dimakan. Emang mau kemana? Jadi sama aja kita lagi diingetin, si mati sudah selesai tugasnya. Apalagi meninggalnya hari Jumat, bebas siksa kubur, amin. Amin. Tergolong orang-orang yang min ahlil khair kelihatan meninggalnya hari Jumat. Bapak saya itu ahlul Quran. Ahlul Quran bapak saya, pagi, sore, siang, malam, begitu dia mau meninggal 2 tahun dia nggak pernah berhenti Al-Quran. Ayat tidak kasih tahu saya, iya karena aku wa iya karena nasta'in. Gue nggak butuh orang.
Gua butuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah aku mengabdi dan kepada Engkau aku minta tolong. Selesai. Makanya orang-orang yang kayak masuk Bapak Sumarsono ini min ahlil khair. Kelihatan sudah. Cakep nggak itu? Cakep, orang yang nggak punya beban, aman. Yang meninggalnya tenang, aman. Nggak mikirin partai, aman. Yang mikirin partai, anaknya pusing-pusing. Jakri nggak jadi dewan dia mah, enak kan Haji Jakri. Kok duitnya banyak urusannya banyak. Jakri duitnya dikit urusannya juga dikit. Makanya orang-orang yang udah nggak banyak pikiran, yang udah nggak banyak beban, Allah panggilnya enak, lagi santai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Akhir doa sering dibaca itu, penutup doanya. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, yang nggak banyak beban, yang nggak banyak urusan, yang nggak banyak kerjaan, yang nggak mikirin partai, yang nggak mikirin pakai di dewan, emang kalau pusing itu tai, pusing. Nggak, ini kan kebetulan kawan saya orang partai. Ya, jadi saya ngomong, walaupun ada anak buah di bawah, belakangnya paling pulang anjing capek. Nggak apa-apa. Ini sama aja, kan lagi diingetin ini. Benar. Lagi diingetin kita ini. Jadi jangan kira orang yang kagak banyak urusan meninggalnya pusing, kagak. Utang kagak punya. Ya, persoalan kagak ada, janji udah selesai. Duduk dia nungguin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari ini aku nggak butuh orang ya Allah. Hari ini aku nggak butuh negara. Hari ini nggak aku butuh jabatan. Hari ini yang aku tunggu adalah pengabdianku kepadamu ya Allah. Karena Engkau tempat aku ngabdi dan Engkau tempat aku pulang, tempat aku minta tolong. Baru Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ini orang yang tenang. Orang yang tenang. Eko, orang yang tenang. Apalagi ngeri, gerhana datang di bulan Apit itu beresikonya banyak kematian. Cuma karena kebetulan ini musimnya Covid, orang menganggap Covid semua. Padahal yang mati kekencet pintu pun itu maaf ini maaf. Ya kan? Dianggap Covid semua. Bener. Ini orang, kalau orang-orang dulu bilang yang namanya gerhana datang di bulan Apit bahaya kematian. La qudrata lil makhluqi la ma'al khaliq, bahasa hijab nih. La qudrata lil makhluqi la ma'al khaliq, enggak ada ketentuan makhluk dengan makhluk kecuali izin Allah. Makanya kita termasuk aman ini apa? Mudah-mudahan kita pulang dari sini sehat terus, amin. Amin. Jauh daripada segala macam penyakit, amin. Mana yang kita tanya bibarakati tadi itu? Bibarakati suratul Fatihah, bibarakati suratul Yasin, bibarakati doa dari guru kita. Emang apa sih Allah bizikrillah tatmainnul qulub? Orang bang yang kena penyakit yang terlalu galau, pusing pikiran yang kena jadi tenang. Buset tenang nih, gua nih buset. Ya kan? Lewat gang nih sempit nih, kita bawa air, buset nyenggol itu. Tapi yang santai aja mau udah pede dia, jalan aja. Enggak ada ketentuan makhluk dengan makhluk. Kira-kira, ya maaf ini jangan diliputi jauhan, gua paling ngeri aja gua. Gampang banget nyirinya, tukang ngomong salahnya di omongan, tukang komen salahnya di komen, tukang jahit salahnya di jahitan. Hampir nyata tukang ngomong sekarang dibuktiin salahnya pasti. Ini karena saya bilang tadi adinun nasihat, agama nasihat, kita ngeles duluan nih. Kita bicara ngeles duluan nih. Apa ngomong kayak orang ngerti aja. Enggak, bukan gua yang ngerti, Bang. Kenapa kita begini, Bang, diajarin arti? Karena bapak kita begini. Kenapa kita dibacain Yasin? Karena bapak kita temenan begini. Ya maaf, nggak semua orang kan mungkin barangkali mau taklim. Ya maaf, ini masih maaf. Ya maaf. Karena orang sekarang bisa jadi begitu. Iya, nggak pakai partai juga nggak mau taklim. Orang bilang kok orang meninggal dibacain Fatihah, emang nyampe dong. Dibuktiin sama Allah lewat HP sekarang. Kita dari sini ke Surabaya WA nyampe nggak? Nyampe. Kita WA dari sini ke Bandung nyampe nggak? Itu urusan sinyal, Abang. Kalau kita garis besar ini,
Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Benar nggak kira-kira? Apa yang kita kirim nyampe. Ini makanannya nyampe nggak? Nyampe. Sedekahnya orang tua kita, Yasin, Tahlil, Tahmid tadi nyampe nggak? Doa nyampe nggak? Nyampe abang. Urusan Allah jangan buruk sangka. Ini nyampe walaupun cuma kue sepiring sepotong. Nyampe lagi kita dikasih makan berkah lagi. Ih, abang bukan ngarang ini mah. Kalau orang ngomong dipelototin sih. Kagak percaya lu gitu. Ini kita lagi ngomong. Ngeliatin mukanya sih kayak orang nggak percaya. Gue takut sambil si anjing bisa aja. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita kirimin, apa yang kita berikan Fatihahnya, doanya buat orang tua kita sampai ano. Sebab yang meringankan beban di kubur siapa sih? Hidup abang. Hari 1, 2, 3, 7, 15, 40, 100 sampai. Itu kalau anaknya ngerti. Anak duitnya banyak, tahlil kagak bang. Fatihah juga ngirim Fatihah aja nggak mau, gimana ngirim videonya, ngirim kuenya. Itu kata bapak saya, orang yang nggak mau kirimin Fatihah emak bapaknya itu anak paling pelit. Kue juga nggak kasih, makan juga kagak, ustad juga nggak diamplopin. Nah ini abang jangan bukan ini, maaf Mas Eko, bukan ngomongin jamaah, lagi ngajarin ente. Ini kesalahan gue disuruh ngomong gak bilang-bilang. Kalau ngomong dulu gue pikirin atuh lumayan. Kalau belak-belakan aja. Kita setting dulu ya. Jadi yang mati sudah selesai, dia urusan sama Allah. Almarhum Bapak Haji Sumarsono dengan bapaknya Pak Parto Mulyo, kemudian Ibu Hajah Mini dengan orang tuanya sudah kumpul di surganya Allah. Haji Akri so tahu ya, iya emang belum ke sono. Tapi kan orang tua ngajarin supaya baik sangka, jangan gua kirimin Fatihah nyampe enggak nih. Lu mau ngirim Fatihahnya nggak nyampe, lagi mau ngirimin beras. Udah buruk sangka duluan, kira-kira begitu. Udah urusan Allah mah ikhlasin aja. Jangan pakai ditanya, Kiai berapa ya? Jangan pakai ditanya. Iya maaf nih mas. Emang Kiai bacain Fatihah nggak ngapalin? Baca doa emang nggak ngapalin? Orang yang nggak biasa mimpin tahlil bingung abang. Benar. Bisa udah di rumah begitu setel di lapangan. Wak. Berapa tuan rumah bilang, yang meninggal bukan tuanya, mama. Saking gugupnya begitu ngirim Fatihah, semua hilang. Tuan rumah protes, yang meninggal wah anak. Kirimin wah hilang. Wah hilang lagi nyayur. Artinya biar paham jadi orang. Iya, Ustaz jauh-jauh diundang, kasih 200, jangan balik lagi tak. Ustaz vaksin aja bisa 800. Swab berapa duit? Ini di rumah orang dewan loh, awas. Kenali anak buahnya. Anak buahnya. Biar ngerti maksudnya. Jadi apa yang kita kasih, apa yang kita kirimin buat orang tua kita, jangan setengah, ntar nyampenya sepotong. Kirimin semuanya. Nanti kalaupun kita masuk surga, nggak perlu bareng dengan anggota DPR, anggota MPR, bareng menteri, nggak perlu. Sebab doa ujung di hati sama Kiai, wa adkhilna jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Nggak apa-apa, nggak mau orang. Nggak apa-apa, nggak sama teman-teman partai. Yang penting kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Kan doanya begitu, Kiai, irfa'lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at wa adkhilna jannata ma'al aba'i wal ummahat. Pengennya kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Dengan cara apa? Ya begini nih apa nih? Ini kan lagi diajarin kita, besok lu juga mati diginiin orang. Kalau lu nggak mau tahlilan, orang meninggal, lu masuk tutup pintu, kunci pintu, orang lagi sakit, lu nggak pernah tahu, sampai tahlilan nggak mau datang, awas bebaliknya besok lu bakal begitu kan? Iya. Besok juga kita mati nggak ada yang ingat, nggak ada yang open, makanya banyak gedung bertingkat, tapi begitu mayat busuk di dalam nggak ada yang nengok. Ini yang dialami orang tua kita nggak begitu, begini nih.
Makanya saya dari masih kecil udah belajar mimpin tahlil. Sebelum lawak saya udah belajar. Makanya apa Yasin bukan ngomong sombong. Buset. Kalau ada nyomong kan leher kan. Masa orang nyomong begini. Buset. Apa? Bahkan saya bisa makan enak bukan dari orang tua. Makanya emak saya kalau ada yang meninggal udah teriak sore-sore, ntar ikut babalo. Apa ya mak? Ada yang mati no. Emak nih dia. Emang apa sih mak begitu banget? Gua nggak masak sore. Kata orang tua gua nggak masak sore. Nanti kalau lu udah baca tahlil, lu udah ketemu orang, lu duduknya deket kiai. Emang apa sih mak? Lempangan itu makanan banyak. Berkah. Makanya saya hafal Yasin itu nggak pernah abang saya kebet Yasin saya hafalin Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim al-jabbar rabbuhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Nggak pernah saya ngapalin apa? Karena kita Ustaz lagi baca saya lagi ngeliatin kue aja. Udah zaman masih kecil masih muda kan pikiran belum banyak. Nggak kayak sekarang kita udah kebanyakan leasing. Ya maaf gara-gara bini aja kita banyak kesel coba. Corona nih gara-gara bini kita apa semuanya nggak usul apa? Benar. Berapa banyak kasus perceraian lebih banyak di peristiwa sekarang ini? Banyak banget kita ngeliat bini deket. Ini apa? Selama saya separuh curhat nih. Udah job sepi ya. Kita keluar bingung. Urusan banyak. Kira-kira abang pulang males nggak? Gua kalau ada di bulakan mendingan gua sampai di bulakan. Kalau bini kan ukuran tulang bengkok, kita lurusin patah nggak? Itu makanya peribahasa bini nggak bakal bisa kita lurusin. Paksa lurusin tuh tulang, patah. Makanya bener, bini nggak bener, bini tugas suami benerin bini. Itu berarti kita bang. Abang punya bini kenyengesan di luar, kan kiai. Kita di dalam lagi begini, abang siap-siap nanggung dosa ya. Tanggung jawabnya kalau begitu. Jangan sampai lagi bini kita megang-megang bahu laki-laki. Ini kagak jelas abang, bosanya gede banget itu. Injek potong leher bang. Maaf ini benar, cuma kita nggak sadar begitu. Makanya orang tua kita nggak takut banget. Ajarin, benar ajarin, nggak benar ajarin, biar benar. Orang nggak ngerti diajarin. Cuma dua, kalau ketukar tambah. Benar, nggak boleh ngomong jelek. Ya, Alhamdulillah halal, innallahi at-tolak. Perbuatan yang dicela sama Allah yang jelek, gitu kan? Jangan jelek. Makanya kiai kamsil. Tukar atau tambah. Nggak mau ditukar tambah. Nggak mau ditambah ditukar. Ini bukan omongan ngarang, omongan kiai. Sebab lempengan ini lawakan boleh ngarang, abang tanya Eko. Boleh kita bikin fiktif lawakan, tapi urusan agama nggak bisa ngarang-ngarang. Tapi yang barusan gua rekam nih. Kenal dia nyampe rumah nih. Ngerekam separoh. Masa Dewan nggak punya kuota? Ini jangan dianggap ceramah, jangan. Ini silaturahmi ke tempat sahabat saya. Ngomong, saya kira begitu. Kalau ditulis ceramah dianggap pokok penceramah begitu. Nanti saya salah kan. Adabnya kurang. Nah, kalau ngelawak nggak perlu adab. Makin pakai adab nggak lucu. Kira-kira begitu. Ini saya udah mulai di depan. Saya yang kebangetan parah. Karena boleh taruh kamera nih. Jadi kamera bisa ngangkat saya, bisa ngancurin saya. Jadi boleh percaya, boleh kagak sama kamera. Bahwa hancurnya kita bukan sama orang jauh. Hancurnya kita sama orang dekat. Maaf abang, bini abang itu musuh sebetulnya yang setiap hari kita berantem. Jadi musuh yang paling dekat bini abang. Tiap hari berantem, tapi berantem lagi aja. Ada nggak berhentinya sama bini? Jarang abang, ada aja gitu. Goreng pagi jam ada aja, handphone bunyi. Siapa tuh? Nah, lihat aja pakai nanya ya. Kita angkat tuh. Kita angkat, nanya lagi. Siapa sih? Kalau apa ditanya belum angkat dari tadi. Nah, ini kira-kira si hidup ini banyak juga.
Kenapa kita malam hari ini kita kumpul ini banyak itu tugas kita. Mari sudah selesai. Udah berhadapan dengan marrabbuka ditanya. Wa annal qabrahu haq wa annal munkar wa nakiru haq wa annas su'alu haq. Kuburan itu benar mati itu benar pertanyaan itu benar dibocor itu. Baca talqin namanya di atas itu. Talqin ya, Bro. Itu lagi diingetin kita tuh, kasih bocoran soal. Yang repot udah urusan partai dulu, ngaji kurang, lihat dia gedeg ya kan? Padahal mau ngundang, mau nambahin duit, lihat Ustaz aja gedeg. Lagi baca Fatihah udah bikin Ustaz yang mimpin tahi dari depan cepet, tinggal doa pun dari belakang. Ini ngaji gue. Sebab dalam urusan sedikit cuma lillah wa fillah mardatillah. Lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah, nanti pulang bareng-bareng kita dapat mardatillah. Amin. Jadi kita datang lillah, yang ngundang juga wa fillah, duduknya juga wa fillah, kita nanti bareng pulang dapat mardatillah. Amin. Amin. Kira-kira udah kelamaan nggak nih? Masih kurang 6 jam 30 menit. Ada piring nggak ya? Kayaknya berhentinya dihajar ke sini. Ya gitu. Balik lagi tadi bahwa tadi apa yang sudah kita baca itu namanya tawasul. Jadi zaman dulu sebelum tawasul itu namanya tahlilan, yasinan, wiridan. Makin keren kemarihin tawasulan ya, ada maulid, wirid, manakib, ratib, hijib, itu teknis orang-orang soleh merayu Allah. Dan saya sudah diajarin sebelum melawak itu. Makanya saya ngelawak nggak maksa banget. Jadi dewan juga enggak maksa juga. Iya. 2 kali saya ikut di Bogor. Di Bogor saya ikut. Jadi Bupati pernah ikut, kalah. Ikut juga waktu itu PKB sudah naik lagi di Bogor Barat, kalah juga. Ya emang spesialis kalah. Mau maksa, enggak apa-apa, sudah memang masih jalannya masing-masing gitu. Tapi jangan dianggap Haji sekarang miskin ya enggak ada. Kenapa bagus nih miskin selamat? Ya kan daripada itu duit banyak. Yang nggak punya korupsi, cari-cari mulu ya kan? Duit gua gocap korupsi dari mana gua? Saya udah sampai ingetin Mas Eko nih. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang Amin. nanti ganjarannya mardotil. Lillah karena Allah, ini kita duduk lillah karena Allah. Yang kita baca wafilah jalannya Allah. Tawasul namanya. Tawasala ya tawasalu tawasulan. Jadi nyambung-nyambung. Kata kiai saya dikasih bocoran kita. Nanti begitu kita berjumpa di jembatan Shiratal Mustaqim yang jaraknya 1000 meter, 1000 tahun lurus, 1000 tahun turun, 1000 tahun naik. Nah, dikasih bocoran bagaimana berjumpa di jembatan Shiratal Mustaqim supaya selamat. Tadi itu. Wa rohnya khusus anabina bapak ini pin bapak itu pin bapak ono bapak ini yang ini pin bapak yang ini bapak yang itu pin bapak yang ono yang ini yang itu yang ono al-fatihah. Jadi lagi ngapalin nih. Ya kan kenapa? Karena bapak kita dari bapak kita. Begitu kita kepleset kata guru saya, Sultan yang ngomong. Abu ya Syekh Hasanuddin Sultan Banten itu punya cucu. Dekat sama saya dikasih bocoran. Kenapa waktu itu saya panggil? Jakri, Jakarta banyak majlis zikir. Kenapa maksiat nggak berhenti? Musibah nggak berhenti, korupsi juga nggak berhenti. Kenapa? Saya diomelin begitu. Orang zikir begitu duduk bisa nangis, hebat. Tapi ada sebagian ulama masuk ke kamar, kunci pintu, matiin lampu, keluar air mata dia. Masih dia tanya, ya Allah, ini air mata dari mana dan buat siapa ya Allah? Tadi di satu sisi orang maksa pengen dianggap biar nangis lebih khusyuk. Pegang mic kenceng, ya Allah, ya Allah. Nggak tahu itu ingat Allah, nggak tahu emang isi waluna. Dalam hatinya. Tapi ada di satu sisi ahli tasawuf bilang udah masuk kamar gelap, matiin lampu, hanya dia sendirian, keluar air mata, dia masih nggak percaya. Ya Allah, ini air mata dari mana? Buat siapa ya Allah? Masuk kan nggak orang-orangnya? Kira-kira kategori khusus karena Allah. Sebab bergerak aja hati. Innahu alimun bizatis sudur. Allah Maha tahu apa yang di dalam hati kita. Haji Apri ngomong begini, Allah tahu. Allah tahu apa? Ngarap di badan apa nggak tahu Allah. Saya nggak pernah demi Allah ini teman. Teman saya nggak ada. Tapi kalau paham cakep. Ya iya, dia. Kalau orang ngomong bukan dipikirin sih. Itu baru ketawain, bukan kita, bukan. Kalaupun dikasih, saya pulangin. Kurang jangan segitu. Ada kan sebagian orang kok orang kena musibah meninggal kok pesta makan-makan minum-minum. Bukan.
Yang kita kirim, yang kita kasih, pahalanya ucapin ijab kabul. Ya Allah, apa yang saya berikan ya Allah, pahalanya buat orang tua saya ya Allah. Amin. Begitu dong, nanti Allah gantiin itu. Amin. Karena ada 3 kunci sukses kalau pengen sukses katanya. Kalau ada kematian jangan jauh-jauh, deketin. Kalau perlu masuk duit kita suruh beliin kain kapan, biar masuk ke alam kubur. Itu nggak pakai minta tuh. Allah langsung jawab. Ada orang sebagian tadi masih bertanya-tanya. Ini enggak. Kalau kita punya duit abang itu orang meninggal. Ini kunci sukses katanya. Supaya Allah kasih mudah. Karena kalau orang meninggal yang kita bantuin nggak ketagih kapan balikinnya. Tapi kalau kita pinjemin orang modal 10 juta 2-3 minggu ketagih, mana? Untungnya mana? Modalnya mana? Tapi kalau orang mati ada nggak yang begitu? Allah langsung jawab. Kira-kira begitu. Sama apalagi kalau kiai habis selesai imam Allah assalamualaikum warahmatullah selesai dia habis doa tambahin jatah masjid 300 sama ditambah lagi 500. Tuh yang bikin berkah. Jangan punya ustadz masih diobetin aja. Banyak calon-calon ustadz. Gue bener kan. Cobaan begitu gue terima kok. Akhirnya ngasih rela, yang terima enggak? Enggak rela, fair aja. Tapi kalau kita bersyukur ya Allah, apa yang aku berikan dari makanannya ya Allah, jeruknya ya Allah, kuenya ya Allah, sampai air minumnya ya Allah, khusus pahalanya buat orang tua saya, sampaikan ya Allah. Boleh, jam kabul kita bisa nggak boleh? Boleh. Oh, kok orang meninggal pakai Al-Fatihah? Emang masa di kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur? Emang dia denger? Dibahas panjangan. Udah, assalamualaikum aja ahlal kubur. Kita masuk ke rumah aja nggak assalamualaikum orang gede. Itu si hidup, si mati juga dalam kubur kan? Makanya maaf, duduk begitu Al-Fatihah yang banyak orang. Tapi bagaimana dia belajar adab, bagaimana beretika? Sebelum dia Fatihah, assalamualaikum abina wa ummina, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Aulia Allah. Duduk dia, assalamualaikum dulu baru ngomong. Cakep gak kira-kira? Kira-kira ini, cakep dong. Jangan langsung ngomong, gak assalamualaikum, songong gak kira-kira? Ketok pintu, tok-tok, assalamualaikum, masuk, cakep gak? Kalau nyelonong di dalam bisa dianggap mari. Benar itu? Ini mah dipas-pasin aja, kalau nggak pas juga nggak apa-apa. Ini siapa yang nyuruh, Bang Eko doang. Ini ngomong nggak ada panitianya acaranya. Sebetulnya bang acara biar kata banyak banget orang kalau nggak ada panitianya percuma. Kan panitia yang megang duit. Udah banyak banget acara cakep, panitianya pada kabur, ya jelas bang. Makanya Ustaz mesti bawa mobil sendiri, kalau nggak tidur di galangan dah. Jangan sekarang main kejar-kejaran dah. Nah di tengah-tengah musibah COVID seperti ini mudah-mudahan kita berharap. Amin. Allah jauhkan kita karena begini. Amin. Ya, karena kita kumpul begini dapat barokahnya dari orang-orang. Amin ya Allah. Percaya kita al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah dalam kebaikan. Amin. Ini kebaikan bukan? Kebaikan yang kita kasih bukan buat orang lain, buat diri kita juga. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Buat kita juga. Dan ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kira-kira begitu. Makanya beruntunglah kita masih bisa kumpul seperti ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari penyakit. Sebagai apapun kita nggak tahu. Tapi yang jelas suatu ketika kita butuh Allah. Dan suatu ketika kita nggak butuh siapa-siapa. Itu yang diajarin oleh orang tua saya. Hari ini kita butuh orang. Satu ketika kita nggak butuh orang, orang butuh kita. Dia akan jadi kita. Kira-kira begitu. Nah itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon izin, mohon ikhlas. Ini bukan ceramah, ini juga bukan mau izoh, tapi sebagai sahabat saya, kawan saya, saudara saya Mas Eko ini yang lagi berduka supaya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ingat orang tua nangis, ingat bajunya nangis, ingat makanannya nangis, berarti kita nggak ikhlas. Ya. Nah, kalau kita semua udah doain aja. Ingat si mati Al-Fatihah. Ingat si mati Al-Fatihah. Ingat si mati baca Yasin. Selesai. Kenapa kita begini? Supaya besok kita mati dibeginikan juga semua orang. Amin. Kira-kira begitu ya. Itu saja barangkali. Tapi saya juga mau nitip, karena kalau kita kumpul begini banyak orang, malaikat juga ikut ngaminin doa kita. Amin. Saya juga punya orang tua dan kita semua punya orang tua yang sudah meninggal mendahului kita. Di bareng-bareng kita kirim Fatihah buat orang tua kita biar berkat. Karena kalau nggak ada orang tua kita nggak jadi apa-apa. Dan kita nggak bisa seperti ini. Bisa jadi kita punya rumah, punya pangkat, punya jabatan, termasuk saya bisa disuruh ceramah ini bisa jadi bukan karena saya. Ini karena doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita yang tanpa sadar kita bisa kaya, kita bisa punya keturunan, kita bisa punya jabatan, kita bisa dihargai orang, bisa jadi bukan karena doa kita. Itu doanya almarhumah orang-orang tua kita. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhumah. Yuk bareng-bareng kita baca Fatihah buat orang tua kita. Mohon izin dulu, ikhlas dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum abina wa ummina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hadat nabiyina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ulatihi wa wajdihi wa zurriyyatihi wa muhibbihi wa atba'ihi wa asyiyahi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami'i ahlil qawm wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min syarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Allah hadat khususan abina. Kita sebut bapak kita. Semuanya bapak kita, bapaknya bapak kita. Wa ummina, emaknya emak kita. Kalau kita sebut orang tua kita, nanti kita pasti bakal disebut juga sama anak-anak kita.